Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita nyoba belajar tentang materi yang lain ya teman-teman. Nah, kita tutup dulu. Kemarin kita sudah belajar dari login ini ya. Kita belajar bisa buat login. Mungkin kita buka di sini ya. Ini ya bisa login. Setelah login nanti datanya disimpan dalam session atau cookie. Bisa pindah-pindah halaman pun tetap bisa diakses karena pakai session dan cookie tadi. Juga bisa logout ya teman-teman. Jadi itu yang kita pelajari sebelumnya. Ini nutup dulu ya. Oke. Ini ya, kita sudah belajar itu. Terus mungkin kita belajar hal yang lain lagi. Jadi kita buat file baru di folder yang sama. Misalnya kita nyoba dulu yang namanya enkripsi, teman-teman. Enkripsi itu apa sudah dibahas di kelas ya. Kalau belum nanti kita bahas. Mungkin tulisannya bukan gini kalau bahasa Inggris ya. Tapi kalau bahasa Indonesia mungkin gini aja, enkripsi PHP. Oke. Jadi kita bisa nyari juga ya teman-teman di internet. Enkripsi PHP. Nah, jadi fungsinya sudah ada di dalam PHP, kita nggak usah buat sendiri. Jadi enaknya bahasa pemrograman beberapa itu terbantu ya teman-teman. Jadi nggak usah buat dari awal. Jadi semakin canggih bahasa pemrogramannya, semakin mudah kita untuk membuat sesuatu tanpa harus ngode dari awal gitu ya. Jadi ada beberapa fungsi yang sudah disiapkan. Ini ya teman-teman, yang sudah disiapkan oleh PHP-nya. Jadi ini kita bisa coba ya teman-teman. Tutup dulu aja. Nah, ini kita bisa coba dulu, mungkin pakai ini ya, password hash. Kenapa nih tulisannya password default? Password default ini sebenarnya bisa kita ganti teman-teman. Jadi tergantung dari versi PHP-nya, mereka menyediakan beberapa pilihan apa saja. Misalnya bcrypt kah, atau metode-metode yang lain. Misalnya yang sudah kuno itu MD5 ini ya. Bisa dimasukkan ke sini metode-metode yang tentunya sesuai dengan yang disiapkan oleh PHP-nya. Jadi password default ini apa artinya? Ya ini adalah default yang disediakan oleh PHP-nya teman-teman. Jadi kalau kita mau cari sebenarnya bisa ini. PHP password hash. Nih, password default adalah ya yang disarankan secara default oleh PHP-nya. Jadi kita nggak usah nyeting, otomatis dipilihkan gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita mau tentukan, kita bisa pilih nih password bcrypt, argon DI atau argon DID gitu ya. Atau mungkin nanti ke depannya ada lagi yang lain. Jadi untuk dan ini misalnya ini ya. Dulu disarankan pakai salt tapi ternyata salt di sini deprecated. Jadi tergantung dari versi bahasa pemrogramannya akan berubah juga kemampuan dari enkripsinya. Dan ini kenapa perlu dirubah? Karena yang namanya security pasti ada celah dan berusaha untuk diperbaiki terus ya teman-teman. Jadi kalau ada kekurangan ya coba diperbaiki, yang memperbaiki PHP-nya kita tinggal pakai enaknya gitu ya. Kok hilang? Oh ini. Oh mungkin terlalu panjang kita turunkan ya. Nah ini bisa kita ganti. Ini adalah kata-katanya. Mungkin seperti yang saya sampaikan di kelas ya teman-teman. Bahwa enkripsi itu merubah supaya nilai aslinya tidak kelihatan ya. Jadi ini kalau kita coba
Kok, oh ya, salah pencet, jangan refresh ya. PHP. Nah, ini jadinya seperti ini teman-teman. Ini makanya di dalam database ini memang yang disarankan sebenarnya password hash ini ya teman-teman. Dan saya pernah ngomong hash itu agak berbeda dengan enkripsi. Dan ini panjangnya berapa ya? Muncul nggak sih? Ini ya, 60. Jadi 60 karakter. Jadi di sini bahkan kita nulis huruf A gitu ya. Kekecilannya. Expecting variable ini ya. Jadi yang error ini ya. Karena ini bukan kode. Kita komen dulu. Tadi itu buat ngitung aja berapa jumlahnya. Jadi bahkan satu huruf pun jadinya nih tetap ya. Kita coba copy. Ini jadinya adalah ini teman-teman. Kelihatannya lebih pendek ya teman-teman. Tapi karena ada garis miring juga. Tapi kalau kita klik tetap jadinya 60 karakter teman-teman. Karena itu password yang di dalam database kolomnya itu kalau bisa minimal 60 walaupun Anda cuma membolehkan orang nulis password itu misalnya 20 karakter atau 30 karakter tapi tetap tempat yang disediakan di dalamnya database minimal 60 ya. Gitu teman-teman. Jadi itu tentang password hash. Kemarin saya pernah ngomong ke teman-teman bahwa password hash itu berbeda dengan enkripsi di mana hash itu tidak untuk dikembalikan lagi ke bentuk asalnya. Contoh, kita contoh aja teman-teman ya, kita contoh. Ini sudah ya hasilnya seperti ini ya. Kita coba kita ulang, kita refresh. Oke, kita copy lagi. Maka kalau Anda baca sebenarnya yang atas dengan bawah ini beda teman-teman. Ini sama ya, ini sama, 1, 2, 3 ini sama. Tapi begitu karakter berikutnya ini sudah beda padahal sama-sama yang dienkripsi hurufnya adalah A. Dan ini memang tujuannya supaya apa? Jadi orang dengan password yang sama, misalnya passwordnya adalah 1, 2, 3, 4 gitu ya. Passwordnya sama tapi di database tetap dilihatnya yang muncul adalah berbeda. Sehingga orang tidak bisa menebak-nebak password yang disimpan di dalam database ini apa. Gitu teman-teman. Jadi ini contohnya password hash dan ini yang biasanya kita pakai di password ya teman-teman ya. Makanya namanya password hash dan ini yang direkomendasikan. Dan hash itu tadi saya bilang tidak untuk dikembalikan ke bentuk asalnya. Jadi kalau misalnya tadi A, ya kita nggak akan tahu ini bentuk asalnya apa ya, apa bisa dikembalikan lagi ke A, nggak bisa. Beda dengan enkripsi yang lain, misalnya ini, misalnya crypt nih ya. Ini biar beda, mungkin kita kasih echo. Echo pakai P ini atau H2 aja ya. Ini pakai password hash. Yang ini pakai crypt gitu ya. Nah, untuk cryptnya sama. Kalau kita tampilkan nanti seperti ini. Nah, salt ini yang akan menentukan bedanya dengan yang lain. Jadi contoh kita punya kode A, kita mau ubah misalnya ini ada sesuatu yang rahasia ya. Nanti kita bisa kasih garam. Garam ini tujuannya supaya beda antara garam satu dengan garam lain.
Tapi sementara tanpa garam bisa enggak, kita coba ya. Aduh, kurang lebar ya. Oke, ini ya harus ada dua argumen. Berarti nggak bisa pakai crypt tanpa garam. Garam itu apa sih? Garam itu anggap aja password kedua. Jadi ini adalah sesuatu yang mau dirahasiakan, terus kita kasih password nih. Jadi kalau passwordnya nggak ada, misalnya passwordnya seperti ini, maka nggak bisa. Jadi kita kasih passwordnya. Ya, seperti itu teman-teman. Passwordnya ini terserah apa teman-teman ya. Coba kalau kita refresh, apa yang terjadi? Tetap ya teman-teman. Jadi selama passwordnya sama dan kata yang mau disembunyikan atau tulisan yang mau disembunyikan ini sama, maka hasilnya sama. Kalau ada lihat yang atas berubah-ubah, sedangkan yang bawah tetap. Kalau kita ganti, misalnya seperti ini, maka ntar biar mungkin seperti ini aja ya. Kita kasih BR. Nah, yang bawah ini kripto gitu ya. Nah, kok sama? Ya, aneh kan ya. Jadi memang eh, ini sesuatu yang agak ditinggalkan sebenarnya ya. Jadi crypt ini kalau untuk password kurang baik tadi ya, karena masih bisa dikembalikan ke bentuk asalnya gitu. Kita coba cari PHP crypt. Sebenarnya panjang ya teman-teman ya penjelasannya, tapi kita pendekkan aja. Nah, salt parameter yang kemarin atau yang tadi kok kemarin ya sudah tidak digunakan di password hash tapi masih dipakai di crypt gitu ya. Nah, if not provided, the behavior defined by the algorithm. Jadi agak ngaco nanti kalau tidak ditentukan, jadi harus dikasih gitu ya. Jadi, oh nih yang saya bilang tadi, kalau sebelumnya crypt itu tidak harus ada saltnya ya, sebelum 8.0, tapi sekarang harus pakai, karena alasannya tadi ya agak ngaco kalau nggak pakai salt. Nah, misalnya gitu. Padahal masih ada saltnya pun masih ngaco. Ya, gitulah pokoknya ya. Gitu, teman-teman. Loh, the salt is no longer optional di 8.0. Berarti wajib. Eh, jadi ini bisa pakai cara ini juga sebenarnya untuk password ya teman-teman ya. Untuk dimasukkan ke database pakai cara seperti ini. Tapi eh, mungkin tetap yang saya sarankan tetap yang di atas ya. Hmm, ya gitulah pokoknya. Nanti kita bahas, ini belum selesai ya teman-teman. Ini kan baru nyoba-nyoba. Nyoba-nyoba dari hasilnya aja. Nah, ini M.5 malah nggak ada hashnya memang dari awal. Dan ini cara yang sebenarnya banyak sudah ditinggalkan ya teman-teman. Karena kenapa ditinggalkan? Karena gampang diketahui sebenarnya teman-teman. Gampang dibaca.
Jadi kalau ini ya sama terus gitu ya teman-teman ya. Dan kelihatan, oh ini tulisannya atau teksnya aslinya apa gitu. Bisa dilihat, bisa dibalik gitu. Apa namanya? Reverse engineering ya. Bisa pakai reverse engineering. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Mungkin yang lain dicoba sendiri teman-teman. Jadi banyak ya teman-teman. Ini. Jadi ada yang hash saja, bukan password hash, ada SHA-1. SHA-1 ini mirip dengan MD5. Jadi mungkin crypt dan password hash ini adalah dua yang terbaru dari PHP. Kalau sebelumnya ada MD5, terus ada bahkan di beberapa versi PHP MD5 itu sudah nggak dipakai. Aslinya kalau kita pakai malah error gitu ya. Tapi sekarang di versi 8 kok kenapa dihidupkan lagi saya juga kurang tahu. Jadi MD5 ini masih bisa dipakai lagi. SHA-1 gitu ya. Terus yang berikutnya crypt sama password hash itu yang terakhir ya teman-teman. Jadi silakan dicoba sendiri oleh teman-teman. Jadi ini beberapa yang kita coba. Jadi ada yang ada saltnya, ada yang tidak saltnya. Ini ada yang dulu pakai salt, sekarang malah tidak boleh pakai salt. Jadi agak berganti-ganti sesuai dengan versi PHP-nya. Nah tujuannya setelah dirubah-rubah gini, tentunya supaya nggak ketahuan oleh orang ya ketika ada orang membobol sebuah database, bisa ngelihat data di database, tetap nggak bisa tahu passwordnya apa teman-teman. Jadi tujuannya untuk itu. Tapi kalau dia untuk melihat database nggak bisa, terus bagaimana caranya ketika kita mau eh, apa namanya mengecek apakah password yang dimasukkan oleh orang ini benar atau salah misalnya kayak gitu ya. Nah itu ada caranya ya teman-teman. Tadi pakai PHP password yes. Nah ini contohnya teman-teman bisa lihat sendiri ya dari manual-manual yang diberikan oleh PHP. Nah kalau kita pakai cara seperti ini, gimana cara mengembalikannya? Nah sebenarnya di bawahnya ini ada tambahannya ya teman-teman. Teman-teman bisa baca. Oh ya, mungkin yang belum tadi teman-teman maaf. Karena ini kita nanti bakal pakai password reset ketika praktek, tapi kalau yang lain ini enggak ya. Yang lain ini enggak kita pakai, tapi ketika kita buat halaman web yang butuh login ada passwordnya, kita pakai password test, maka kita agak jelaskan lebih detail dulu sebentar. Ini ya, mana tadi? Bukan. Jadi panjang karakternya atau passwordnya itu maksimal 72 ya teman-teman. Ini ya, panjang dari karakter dari apa namanya password yang bisa diinputkan oleh user termasuk spasi dan lain-lain itu maksimal semuanya adalah 72 bit bytes. Jadi agak besar sebenarnya ya. Tapi itu adalah jumlah maksimumnya. Jadi nggak sebesar itu pun nggak apa-apa. Jadi 72 bytes itu agak besar ya. 72 kali 8. Panjang ya sebenarnya. Nah, tapi ya yang perlu diperhatikan adalah semakin besar passwordnya ini ya, akan semakin berat untuk dilakukan. Karena ini butuh proses ya teman-teman, nggak bisa moro-moro jadi gitu. Simsalabim. Dan tentunya di balik layar sama kayak kita kemarin belajar kelas, di balik layarnya ada yang kerja. Kerjanya seberapa keras tergantung dari jumlah karakter yang harus dirubah, terus juga dari cost ya. Ini ada tambahannya selain yang pertama ini adalah yang mau dirubah itu apa, kemudian metode merubahnya seperti apa, belakangnya ini masih ada tambahannya ya teman-teman, opsional. Opsionalnya itu salah satunya adalah cost. Cost itu adalah semakin tinggi costnya diharapkan semakin aman gitu ya, semakin sulit untuk dibobol, tapi semakin berat juga di dalam pengerjaan servernya. Jadi ya eh, kayaknya 12 itu sudah cukup lah ya, jangan terlalu tinggi-tinggi.
Karena kalau cost-nya terlalu tinggi ya tadi ya, terlalu berat karena yang akses website misalnya anggap aja Twitter lah gitu ya teman-teman. Yang akses kan banyak nih. Dalam 1 detik mungkin ada ratusan ribu. Ya kalau kita buat terlalu berat, ya terlalu aman, terlalu berat ya tetap akan jadi masalah ya. Karena servernya nggak ngatasi nanti. Itu. Ya 10 juga nggak masalah. 12 itu kayaknya sudah maksimal gitu ya. Tapi ya terserah Anda yang buat website ya, walaupun hmm, nanti bermasalah gitu ya. Nah, selain pakai password hash ini, nah ini kita bisa pakai password verify ini teman-teman. Password verify ini adalah untuk mengecek apakah password yang dimasukkan itu sesuai dengan yang dihashkan gitu. Jadi contohnya ini ya, ini adalah hash hasilnya ya. Mungkin ini yang disimpan di database. Kalau gitu kita pakai ini aja ya teman-teman. Jangan pakai echo atau echonya kita turunkan, kita masukkan ke dalam variabel dulu. Dollar password DB atau password yang ada di database gitu ya teman-teman ya. Isinya adalah ini. Yang di echo adalah dollar password DB gitu ya. Nah, gitu ya teman-teman. Apakah yang nanti yang dimasukkan oleh orang itu sama? Contoh kita masukkan mungkin dollar password input gitu ya. Yang dimasukkan orang itu apa? Misalnya yang dimasukkan itu beda tapi B, bukan A. Ini kan A ya teman-teman. Nah, ini kita bisa cek ya teman-teman menggunakan password verify ini. Jadi kalau pakai ini saja tanpa if ya, tentunya ketika kita lakukan seperti ini adalah password DB ya teman-teman. Sama kayak tadi saya turunkan ya, biar kebaca, biar nggak terlalu panjang ke kanan. Yang ini password input. Jadi yang password input harusnya di kiri ya, maaf saya yang keliru. Ini password inputnya, password DB-nya itu yang di kanan. Kalau Anda baca di manualnya ada nih ya. Ya, yang kiri adalah string password, lalu yang kanan adalah hasil dari hash-nya. Hasilnya adalah sebuah boolean. Jadi kalau false harusnya nggak muncul apa-apa teman-teman ya. Jadi mungkin bisa pakai BR biar ganti baris ya teman-teman. Berarti kalau false itu kan biasanya nggak muncul apa-apa ya, karena kita nggak pakai if ya teman-teman. Kita coba aja. Oke, nggak muncul ya teman-teman. Kalau ini kita ganti jadi A, muncul nggak? Oh, muncul 1 ya teman-teman. Jadi ini yang kita gunakan untuk mengecek password yang kita masukkan atau user masukkan itu sama nggak dengan database. Jadi nggak perlu kita rubah ya. Password yang database itu sama nggak dengan yang di sini. Berarti kita rubah dulu yang password database itu jadi dikembalikan, dienkripsi, dikembalikan ke bentuk semula baru disamakan, nggak usah. Tapi pakai yang namanya password verify ini. Jadi ini adalah fungsi yang dibuat untuk mencocokkan yang diinputkan dengan yang disimpan di database gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Gimana caranya? Lawung ini kalau di refresh kan beda-beda ya. Gimana cara menentukannya ya? Itu urusannya PHP-nya ya, kita nggak usah mikir. Tentunya kalau mau belajar itu silakan ya, belajar tentang enkripsi bagus. Kalau Anda mau belajar tentang bagaimana caranya kan bagus. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau ini A-nya besar gimana? Silahkan kita coba ya teman-teman. Ya, kalau A-nya besar ternyata nggak sama nih dengan password yang disimpan di database. Karena yang di database adalah A kecil yang sudah dibentuk jadi seperti ini misalnya. Bla 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 itu ya, sebanyak 60 karakter tadi. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman tentang ini. Jadi kalau nanti Anda ngecek di ini, yang ngeceknya baru, maaf, mana tadi ya. Jadi ketika mungkin
dari awal dulu ya. Ketika masukkan ke database, jadi ketika database-nya dibuat, terus ada orang mau mendaftar gitu ya. Ketika masukkan password, passwordnya itu dirubah menjadi bentuk yang hash. Pakai apa? Pakai ini ya, password hash. Dirubah dan disimpan ke database hasilnya. Jadi ini yang disimpan ke database nanti teman-teman. Ya, terus kemudian ketika ada orang mau login, kita pakai password verify. Ya, yang mana kirinya diisikan dengan isian atau input dari passwordnya orangnya yang diketik disamakan dengan password yang ada di dalam database yang sudah dihash tadi. Hasilnya sama ndak? Kalau sama maka akan jadi true tadi ya. Berarti oh benar, berarti sama. Berarti orangnya ini memasukkan password yang benar gitu ya teman-teman. Kalau benar berarti baru tadi dilanjutkan ke membuatan cookie maupun pembuatan session. Gitu teman-teman. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin secara garis besar seperti itu. Nanti kalau ada teman-teman mau tanya, jadi silakan ya coba sendiri ya teman-teman. Metode-metode yang belum kita coba tadi ya. Misalnya SH1, B64, silakan dicoba. Bisa nggak dikembalikan ke bentuk aslinya atau eh, apakah lebih cepat daripada ini misalnya dan lain-lain bisa Anda coba-coba sendiri. Kurang lebih seperti itu dari saya. Saya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.